Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah taala. Wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Babul rajani. Qala Allah taala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, masyaallah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kembali kita berkumpul dalam bacaan kita Riyadhus Shalihin. Sampai pada bab 51 yaitu babul raja, bab harapan. Jadi setelah kita bahas rasa takut, dilanjutkan dengan harapan. Harapan ini berbeda dengan anak-anak sebelum kita baca ya. Jadi hati kita itu ingin rindu dan merasa mungkin mendapatkan sesuatu yang dicintai. Kita merasa saya mungkin dapat ini, saya bisa dapat ini, itu yang disebut dengan harapan. Saya bisa dapat, saya mungkin dapat. Ini berbeda dengan yang namanya angan-angan atau khayalan. Kalau angan-angan dan khayalan itu angan-angan dulu ya, angan-angan dulu. Kalau khayalan berharap sesuatu yang tidak mungkin didapatkan, yang mustahil disebut dengan berkhayal. Seperti berharap atau seperti kepengen saya mau terbang, itu hanya mustahil buat teman-teman manusia. Ada lagi yang namanya tamani, angan-angan, bukan khayalan. Yang dia inginkan mungkin, tapi tidak diiringi dengan usaha dan upaya. Itu disebut dengan angan-angan atau tamani. Kita sebagai muslim yang dianjurkan, disunahkan, afdol, baik, mulia, roja, berharap. Berharap itu tadi merasa mungkin mendapatkan sesuatu diiringi dengan usaha. Yang jelek apa? Merasa mungkin mampu mendapatkan sesuatu tapi tidak mau usaha, itulah tamani, angan-angan. Lebih buruk lagi apa? Khayalan. Lebih buruk lagi apa? Khayalan. Berharap sesuatu yang tak mungkin terjadi. Tapi itu kalau urusan dunia ya jelek, dunia. Tapi kalau urusan akhirat sama. Ya orang kalau mau sholat, nggak mau masuk Islam, berharap surga. Itu sekitar khayalan buat kita. Nah sekarang kita bahas, kita pastikan dulu ya. Jadi roja itu diiringi dengan usaha, diiringi dengan upaya. Kalau tamani, angan-angan tadi biasanya malas, tak berjalan dengan jalan yang benar, tak berusaha. Kita mulai dengan ulama. Shonif langsung meletakkan ayat paling penuh roja. Ini ayat ini dikatakan oleh ulama arjal ayat. Ayat paling diharapkan di dalam Al-Quran. Jadi kan banyak harapan-harapan di Al-Quran. Tapi ini ayat adalah ayat arja yang paling diharapkan. Kenapa? Kita baca artinya. Qul, sampaikan oleh Muhammad, ya ibadi, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melewat atas diri mereka. Artinya macam-macam maksiat sudah kelewatan. La taqnatu min rahmatillah. Apa yang perlu disampaikan? Jangan putus asa dari rahmat Allah. Putus asa itu dalam bahasa Arab namanya iyas. Iyas ini tercela, dan inilah lawan kata daripada roja. Roja itu berharap, lawan katanya iyas atau putus. La taqnatu min rahmatillah. La taqnatu jangan putus asa dari rahmat Allah. Kunun pakai kop, sabti
Iyas artinya sama, putus asa. Ini lawan katanya Raja. Kita dilarang putus asa. Kita disuruh selalu berharap. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa jangan putus asa? Karena rahmat Allah mungkin kita dapatkan. Rahmat Allah itu mungkin. Kan Raja berharap sesuatu yang mungkin. Merasa dirinya mungkin mendapatkan sesuatu yang disebut dengan Raja atau berharap. Rahmat Allah itu mungkin didapatkan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Bukan tadi yang orang ini kan udah kelewat batas. Kan ada orang tadi kelewat batas, sudah maksiatnya udah terlalu banyak. Kok disuruh jangan putus asa dari rahmat Allah? Iya, karena Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi omongannya, hai orang yang kelewat batas, hai Allah yang sudah kelewat batas. Bahwa Allah yang bukan berarti orang Islam, ya. Yang diomongin orang Islam. Jangan orang maksiat kelewatan, jangan putus asa. Ingat, bukan berarti jangan tobat, bukan berarti kada usah ibadah, bukan. Yang disuruh jangan putus asa. Di hati harus tetap punya rasa saya mungkin diampuni. Bahasanya di Al-Quran begitu ya. Bukan disuruh wahai orang-orang yang maksiat tenang saja biar masuk surga. Enggak ada kayak gitu. Jangan putus asa. Yang harus kita miliki di hati kita ada kemungkinan diampuni. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari Allah, dari rahmat Allah. Saya kan maksiat. Kan saya melanggar. Apakah bisa dapat pengampunan? Kan pertanyaannya begitu. Ini orang maksiat, kita maksiat. Kok disuruh jangan putus asa? Mungkin kan kita diampuni? Mungkin. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni semua dosa. Berarti walaupun maksiatnya banyak, mungkin diampuni oleh Allah. Sehingga jangan putus asa. Bahkan diulang lagi, innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, mengampuni semua dosa dan memberikan rahmat. Jadi omongan kepada orang ahli maksiat, omongannya apa? Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah mampu dan Allah akan mengampuni semua dosa. Semua dengan syarat mau bertobat. Seperti itu ya. Dengan syarat bertobat Allah akan mengampuni. Nah ini ketika ada omongan kamu bakal diampuni dan Allah itu penyayang, diomongkan kepada siapa? Orang yang israf. Israf itu kelewatan, bukan 1-2 kali maksiat, sudah kelewatan. Diucapkan jangan putus asa, biar masih mungkin dapat pengampunan, masih mungkin dapat rahmat, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Berarti ini ayat yang istimewa. Dan betul ya, kalau baca di kitab-kitab ada ayat Al-Quran, ayat Al-Quran yang paling penuh dengan harapan. Kebanyakan ulama ini pendapatnya. Harapannya di sini dan secara lafaz, secara tauhid jelas sekali. Semua yang baca pasti melihat ketika melihat ayat ini benar. Ini ayat yang paling penuh dengan harapan. Sepakatan kebanyakan ulama. Memang ada salah-salah dan ada beberapa sedikit ulama punya pendapat lain. Ayat yang paling penuh dengan harapan. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Ayat yang berarti nanti di akhirat Allah akan memberikan kepada kamu sampai kamu ridho. Cuma ayat ini perlu ditakwil, perlu pemikiran yang dalam itu baru bisa mengerti arti rahmatnya. Kata mereka, kalau yang ini kan Allah ngomong sama hamba, nanti dia jangan putus asa dan dia akan diampuni oleh Allah. Kalau ayat yang satunya, Allah akan ngasih kepada Nabi Muhammad sampai Nabi ridho. Nah ini
adil. Apa yang bakal Allah kasih kepada Nabi Muhammad? Syafaat. Allah bakal izinkan Nabi Muhammad menolong umatnya. Sehingga kalau Nabi Muhammad menolong umatnya, Nabi Muhammad tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun, sesedikit apapun, satu orang pun dari umatnya. Semua bakal kita. Mungkin kalau ayat ini, kalau biar nggak dapat, nggak dapat juga. Anak-anak begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad menolong, bagaimana pun keadaannya, maka ditolong oleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pemahaman tentang rahmat Allah. Kalau kita pahamnya sedikit, kalau Nabi pahamnya lebih besar. Kalau ayat ini kan jangan putus asa dari rahmat Allah, karena kita berharap. Nah, harapan kita sama harapan Nabi Muhammad jauh lebih tinggi harapan Nabi Muhammad. Sehingga kalau Nabi yang berharap, rahmatnya juga lebih besar. Sehingga karena mereka ayat yang lebih diharapkan lagi adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada masalah. Kalau sudah diperdebatkan, yang penting kita dapat rahmat. Nah itu ya, kadang-kadang khilaf itu kayak gitu. Bukan khilaf yang perlu diperdebatkan, cuma khilaf ambil dua-duanya gitu. Ambil dua-duanya. Khilaf kayak gitu, berbeda pendapat. Karena dua-duanya nyaman, dua-duanya enak. Tapi rumah yang mana? Dua-duanya paling mengharapkan. Selesai. Nah itu ini ayat ini mungkin sering disampaikan, khususnya kepada kita yang banyak dosa atau orang-orang yang sudah maksiat, nggak bisa bertobat atau malu bertobat, atau kadang-kadang ada orang takut bertobat. Sebagian orang tuh begitu, merasa kalau bertobat nanti takut bakal dikasih beban. Di Islam nggak ada beban. Bahkan kita itu bertugas besar-besar seperti ulama, biasa seperti ulama. Ada orang mau bertobat, dilihat kekuatan niatnya dia. Secara bertahap baru dikasih tahu tugas-tugas. Jangan langsung dikasih tugas-tugas. Yang mau buat A, B, C, D, E, F, G, terus itu. Baru taubat langsung dikasih ancaman segala macamnya. Kita disuruh rahmat. Bisa, ya. Kan ada yang taubat takut juga. Belum apa-apa udah takut. Ada lagi yang udah mau taubat, ngerasa dirinya nggak pantas taubat, ngerasa dirinya jelek. Jadi hati-hati. Kalau kita ketemu orang kayak gini, kitanya yang hati-hati. Jangan sampai sedikit pun nganggap jelek mereka. Orang itu kalau udah mau taubat, dia istimewa. Pokoknya orang itu kalau udah merasa salah, mau bertobat, sejelek apapun dia, sebanyak apapun dia maksiatnya, mau tobat kalau langsung buat itu selalu mulia. Ada orang begitu merasa jelek, merasa atas tobat, biasa. Yang mau bertobat, Allah itu menerima seluruh tobat hambanya. Allah mengampuni semua dosa. Dan orang kayak dia ini dipanggil sama Allah, tidak dibuat. Orang yang melakukan maksiat tadi kuat. Nabi Muhammad bahkan seakan-akan dititipin pesan. Sampaikan buat siapa? Hamba-hambaku yang kelewatan. Dapat pesan seakan-akan begitu. Pesannya untuk apa? Jangan putus asa. Nah ini kan pesan hebat dari Allah untuk kita. Sehingga nggak ada orang rendah. Bahkan kalau kita baca ayat yang menjelaskan tentang orang yang dijanjikan disiapkan maghfirah dan surga. Siapa mereka? Orang yang disiapkan Allah mempersiapkan maghfirah dan surga. Lihat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Roba-roba yang mengejar maghfirah dan surga, saya ringkas maknanya ya, yang dipersiapkan untuk orang takwa. Siapa orang takwa di sini? Alladzina yu'minuna bis-sabri wal dharra'i wal kadhibina al-ghaiza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Satu, orang-orang yang infak di masa senang, masa sulit, kemudian menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain. Allah cinta dengan orang-orang baik. Ini yang dapat disiapkan, bukan dapat disiapkan maghfirah dan surga. Berarti lebih hebat dari disiapkan. Dan yang kedua siapa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa yaghfiru dzunuba illa Allah wa la yusiru ma fa'alu. Ini orang
disiapkan surga buat dia, disiapkan maghfirah. Siapa? Orang yang kalau berbuat fahish ini berbuat jelek, berbuat dosa, ingat Allah, lalu bertobat, beristighfar, dan tidak terus menerus dalam dosa tersebut. Jadi yang kedua ini yang diampuni, disiapkan maghfirah dan surga, orang yang maksiat dan taubat. Jadi bukan orang punya istiqomah, bukan. Orang yang taubat. Orang taubat berarti ahli apa? Ahli maksiat. Sehingga hadirin, tanamkan di dalam hati manusia bahwa Allah itu Rahman dan Pengampun. Ini loh tujuannya. Sejelek apapun kita, kalau kita mau taubat, mulia. Taubat tadi ya, bahasanya segitu. Mungkin kalau dibilang orang jelek itu hebat, salah. Ahli maksiat itu mulia enggak juga? Ahli maksiat yang mau bertobat, bahasanya gitu. Sejelek apapun orang, kalau mau tobat, mulia. Kalau mau tobat, berarti kan masuk kategori ini dua macam. Entah dia putus asa, merasa mungkin yang ini bahaya, atau yang kedua dia merasa aman, nentang sama Tuhan, nggak takut, itu dua-duanya jelek. Jadi orang maksiat itu ada tiga macam. Yang satu, dia maksiat dan dia kelewatan, dan dia merasakan dirinya aman, nggak takut sama sekali sama Tuhan. Nah itu lawan katanya khauf, al-amnu min makrillah, merasa aman dari Tuhan Allah. Ini udah maksiat secara zahir, hatinya merasa aman, ini jelek, tidak ada harapan, buruk sekali. Yang kedua, jelek juga, maksiat dan dia takut neraka, tapi dia putus asa, nggak ada harapan. Kalau saya mesti udah masuk neraka, misalnya orang kayak gini, belum percuma kalau bisa berobat lagi, belum jelek, belum buruk. Ini jelek juga. Loh, memang dia jelek dari maksiatnya, tapi hatinya merasa dirinya nggak bisa, nggak mungkin lagi mengakhiri buruk sekali. Karena hadirin, dua maksiat hati yang sangat besar dan berbahaya. Satu amnu min makrillah, lawan katanya khauf, lawan katanya berharap adalah takut adalah merasa aman dari murka Allah. Dan yang kedua, ia min rahmatillah, min rahmatillah, min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Yang sehingga yang dua ahli maksiat itu jelek sekali. Karena di hatinya ada dua maksiat. Yang satu aman, merasa aman dari murka Allah. Yang satu merasa tenang, nyaman, merasa putus asa dari dua-duanya juga. Yang bagus siapa yang ketiga? Yang ahli maksiat yang ketiga. Bukan maksiatnya bagus sekali lagi ya. Jadi maksudnya dari ahli maksiat siapa yang bagus? Yang mau bertobat dan tidak putus asa dari rahmat. Jadi dia merasa dirinya mungkin dari maghfirah sehingga bertobat. Itulah dari ahli maksiat yang bagus ini. Tapi ya semua maksiat jelek. Semua orang ya, kebanyakan maksiat. Banyak kita mengira terus diri kita suci. Enggak. Memang ada orang maksiat kita Allah di jalanan. Ada orang maksiat mabuk mungkin, alhamdulillah. Tapi kita kadang-kadang juga banyak maksiat. Apa contohnya? Ghibah. Orang tuh kalau maksiat ghibah nggak merasa dosa, merasa dirinya tetap suci, tetap bersih. Padahal ghibah itu berat. Mungkin ada membunuh, alhamdulillah, dosa yang sangat besar. Tapi kita fitnah. Muslim memfitnah orang lain. Nah, sedangkan yang orang menjelaskan fitnah itu lebih kejam daripada bunuh. Kadang-kadang Muslim memfitnah saudara Muslimnya, ribut karena hasad. Ada mungkin orang maksiat buka aurat, tapi kita membuka aurat orang lain. Dalam arti kita menjelek-jelekkan dia. Jadi banyak maksiat dan kita pun alhamdulillah kadang-kadang terkena maksiat. Omongan ini jangan dianggap orang-orang jelek kayak di luar sana, belum tentu. Bisa jadi kita yang jelek. Sehingga kita perlu jangan sampai merasa aman, jangan putus asa, dan selalu merasa mungkin untuk berharap yang pun ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hal tujazi illa dan apakah
bahwa orang yang beriman tidak akan diberikan balasan seperti balasan orang yang kufur. Kalau orang kufur salah dibalas bukan main. Tapi kalau orang beriman balasannya tidak seperti mereka. Makanya kata Syekh Muhammad bin Allah fihi imamun annal mu'minin la yujazuna kadzalika lil kufranil kaini lahum bisyartil iman. Akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Allah membalas untuk orang kafir. Kenapa? Karena maghfirah yang ada berkat imannya salah satu. Jadi itu iman mulia sekali. Dengan iman ini tidak akan diberikan balasan seperti balasan orang kafir. Diringankan oleh Allah. Bahkan berapa banyak orang muslim melakukan maksiat bangkit di akhirat maksiat sudah kosong. Lu kok bisa? Kan harusnya dibalas. Ya terhapus karena sholat lima waktu, terhapus maksiatnya karena puasa. Dengan seperti itu. Karena sebab iman itu maghfirah gampang sekali kan? Kalau dia beriman, maghfirah itu mudah sekali. Ini tadi isya sedang sholat isya. Ya, dalam riwayat syaratnya berjamaah. Tadi malam kalian sholat isya, habis sholat isya maksiat, naudzubillah. Sekarang tadi subuh, habis isya dan subuh semuanya diampuni oleh Allah. Berkat kita sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Dua sholat yang berjamaah menghapus dosa antara kedua sholat tersebut. Memang bahasa hadisnya kan dua sholat menghapus maksiat, menghapus dosa yang ada di dalamnya. As-salatu ila sholati, ada riwayatnya antara sholat dan sholat itu sebagai pembersihan dosa. Nah, ulama mentakwil menambahkan yang dimaksud adalah sholat berjamaah. Adalah sholat berjamaah. Cukup sholat diampuni dosa. Kenapa kayak gini? Berarti ini kan orang beriman itu gampang sekali. Diampuni oleh Allah, beda dengan orang kafir. Cukup. Bahkan mereka pun kalau saudara tidak diterima, biar saudara diampuni dosa-dosa saudara. Ya saudara diampuni dosanya saudara kan? Orang kafir saudara tidak ada gunanya. Biar saudara sebanyak apapun, mungkin gunanya di dunia kadang-kadang ada, guna di dunia kadang-kadang ada. Jadi disebut orang baik, disebut orang dermawan, tidak apa-apa. Kita kalau ada orang kafir, kita tahu dia baik, bagus, saudara, puji, dia orangnya dermawan, tidak apa-apa. Tapi di akhirat tidak ada. Kalau ada kita sebut sini ahli surga karena saudara tidak ada. Sini diampuni karena saudara harus iman ada. Tapi kalau orang mukmin, sedekah sedikit diampuni. Jangankan sedekah, jalan dia cucuk dulu di kaki dia diampuni dosanya. Sudah kita bahas di depan. Orang muslim kena tusuk dulu di kakinya diampuni. Beda muamalahnya dengan mereka orang yang tidak beriman. Dia pakai sedar, pakai sedar diampuni dosa. Karena berapa dosa yang sudah diampuni. Jadi rahmatnya Allah bagi orang yang beriman. Qala ta'ala inna uhiya ilayna adaba ala kadzdzaba wa tawalla. Ini Allah bercerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa di sana ngomong inna uhiya ilayna. Kita telah diberikan wahyu kepada kita annal adaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Sesungguhnya azab itu akan diberikan bagi orang yang mendustakan dan berpaling. Berarti kalau orang mukmin diadab enggak? Di sini ditakwil semua. Memang secara zahir dia ayat pengharapan yang diadab itu orang kafir yang tidak beriman, yang kadzdzaba wa tawalla. Tapi kalau orang beriman diadab, cuma adabnya berbeda. Jadi diartikan gini, artinya annal adab, sesungguhnya adab yang bakal diadab kekal itu hanya orang kafir. Kalau orang mukmin yang mungkin diadab artinya gitu. Karena ada orang muslim mukmin di
Bisa juga di akhirat ada karena maksiatnya, walaupun dia bertauhid dan sebagainya, mungkin karena ada dosa, diadab untuk menghapuskan dosa mereka. Jadi adab itu ada dua. Ada adab untuk membersihkan. Nah ini mungkin bagi orang muslim. Adab untuk membersihkan dosa, mempertanggungjawabkan kesalahan. Nah, ada lagi adab untuk merendahkan, menghinakan dan kekal. Ini hanya dilakukan orang-orang yang tidak beriman. Jadi adab Allah ada bagi orang muslim, tapi nggak kekal. Hanya sekedar menghapus dosa, hanya sekedar membersihkan dosa. Karena namanya manusia mungkin di dunia manusia lupa dan lalai, sehingga kena hukuman menjadi ada untuk membersihkan dosa-dosa kelalaian. Tapi habis itu semana tempatnya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka memiliki iman. Ini yang Anda ataupun salah satu ayat yang menjelaskan keistimewaan atau rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat selanjutnya yang terakhir di sini. Ini ayat penuh dengan rahmat. Ayat ini penuh dengan rahmat. Dan sampai selesai ayat. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku lebih luas, lebih besar, lebih lapang dari segala sesuatu. Ini ayat sampai ada ulama mengatakan bahkan iblis pun sempat berharap ketika turun ayat ini, karena dibahasakan wasi'at kulla syai'in. Bagian ini berarti ayat umum. Jadi ayat rahmatku itu umum. Rahmatku itu umum bagi segala sesuatu. Semua dapat. Dengan bahasa itu bahkan setan aja bisa ngomong, saya mungkin dapat rahmat, kan gitu. Akhirnya turun taksis. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Tapi dikasih tambahan. Rahmatku itu umum buat segala sesuatu. Berarti orang syaitan siap ya, saya dapat rahmat. Yahudi, Nasrani, dapat. Dikasih takiat, dikasih batasan. Segala sesuatu yang umum itu harus ada batasannya. Contohnya ini, rahmat Allah cukup atau lapang bagi segala sesuatu. Tetapi dikasih batasan, akan kami berikan bagi orang-orang yang bertakwa, yang mengeluarkan zakat, yang iman dengan ayat Allah. Orang Yahudi ngomong, kita bertakwa, kita mengeluarkan tugas. Yahudi ngomong gitu. Ditambahkan ayat selanjutnya, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyyan alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Ketika orang Yahudi ngaku-ngaku, kita juga iman. Yahudi begitu. Kita juga bertakwa, diperjelas oleh Allah. Orang-orang yang dapat tadi, yang mengeluarkan zakat, yang takwa, yang iman, adalah orang-orang yang mengikuti an-nabiyyah, seorang nabi, Nabi Muhammad. Diperjelaskan sifatnya al-ummiyah, yang ummi. Alladzi ummi itu yang tidak membaca dan menulis. Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah seperti itu agar memastikan wahyu yang turun bukan karangan beliau pribadi. Nanti kita akan bahas pada saat ini. Alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Yang mereka dapati nabi tersebut tertulis di kitab mereka, dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, kayak gini hilanglah pengakuan Nasrani dan Yahudi bahwa mereka itu bisa dapat rahmat. Ya, dapat.
syaratnya yang dapat rahmat? Yang mengikuti Nabi yang ummi, Nabi yang tercatat di mereka. Dan Yahudi kan mengikuti itu. Yahudi itu sudah tahu tentang Nabi Muhammad, sifatnya Nabi dan seterusnya, tandanya Nabi yang dari umumnya semua tahu. Yahudi Nasrani semua tahu. Yang belajar kitab, satu aja yang mereka tahu. Apa itu? Mereka nggak tahu nabinya keluar dari golongan Arab. Mereka nggak tahu nabinya keluar dari golongan Arab. Nah, ketika Nasrani tahu, sebagian Nasrani beriman, sebagian tidak. Banyak yang beriman, yang mempelajari kita banyak yang beriman, banyak. Kayak Sayyidina Najasyi, contohnya misal Raja Najasyi, Raja Mesir, Raja Ethiopia. Kemudian sangat banyak sahabat, beberapa sahabat yang baca Injil, berubah mereka Islam, iman. Abi Dzar Al-Ghifari, Jundub, dia baca di kitab terdahulu. Dengan Rasulullah iman, karena mereka tahu dan mereka menunggu. Yahudi sama juga tahu menunggu. Cuma bedanya kalau Yahudi, mereka memiliki satu hal yang jelek melebihi dari yang lain. Bahkan sampai di Al-Quran itu dijelaskan, kalian akan dapati orang yang memusuhi muslimin Yahudi melebihi Nasrani. Bahkan sampai itu kan di Al-Quran. Tapi dua-duanya musuh kita. Cuma yang Yahudi lebih musuhannya. Nah, Yahudi sama kayak Nasrani, dapat di kitabnya mereka persis, jelas, detail. Bahkan di Taurat itu jangankan Nabi, sifat istrinya Nabi aja ada di Taurat. Jangankan Nabinya, istrinya Nabi aja ada di dalam Taurat. Lalu saat mereka tahu Nabi datang ke Madinah, kan Yahudi paling banyak di Madinah, di Mekah nggak ada kan? Yahudi tinggal di Madinah. Mereka ini saat tahu ternyata yang di Taurat yang tertulis nabinya adalah Muhammad, ternyata orang Arab. Apa yang mereka lakukan? Padahal mereka nunggu. Sebagian dari mereka nunggunya mereka mengira nabinya dari mereka sendiri, dari kaumnya mereka. Ternyata nabinya dari orang Arab, dari kaum. Saat itulah mereka ingkar. Kenapa? Padahal udah nunggu. Cuman mereka tidak mau mengikuti golongan lain. Maunya harus saya, harus dari kampung saya, harus dari suku saya. Ini penyakit berbahaya. Bahkan kalau sudah jelas, nabinya itu jelas di setiapnya. Kitab itu pun disobek. Tulisan Nabi Muhammad dihilangkan. Kenapa? Karena nabinya dari kaum lain. Ini bahaya sekali. Dan ini jangan dikira putus di Yahudi. Sampai sekarang ada mungkin orangnya bukan Yahudi tapi punya pemikiran Yahudi. Jadi nggak mau nabi dari Arab, bahkan sampai sekarang. Cuma bahasanya lain. Kita nggak mau Islam Arab, kita punya Islam ini. Ada di negara kita juga ada. Kita nggak mau Islamnya Arab, kita mau Islam ini. Islam itu nggak ada urusan sama Arab. Islam itu agama Allah. Yang kebetulan Allah menurunkan nabinya di Arab, selesai. Wajib kita ikuti. Bukan karena kita ikuti Arabnya. Kalau yang ikuti Arabnya, Arab itu macam-macam. Ada yang Islam, ada yang kafir. Banyak orang Arab yang kafir di negeri Syam, Suriah itu banyak yang non-Muslim. Negara-negara Arab itu banyak yang kejam juga. Tapi kita bukan mengikuti Arabnya, kita mengikuti Islam. Itu yang kita ikuti. Dan Allah menurunkan Islam di Arab. Memang tersebarnya dari situ. Sehingga hati-hati, jangan sampai tertipu oleh orang-orang. Oh, kita ada berbuat Islam Arab, kita Islam ini. Kampung kita seorang. Karena nabinya dari sana. Nabinya orang Arab. Jadi kita ngikuti nabinya, bukan ngikuti golongannya. Dan Nabi Muhammad itu banyak berubah, ada orang Arab ya. Banyak berubah, ada orang Arab. Ada orang berubah sama Nabi Muhammad dijadikan adat Islam. Cuma alhamdulillah ada orang-orang pemikiran Yahudi ngomong jangan lewat Islam. Atau bahasanya enggak, adatnya itu bukan adat Islam, itu adatnya adat Arab. Padahal adat Islam. Kayak tutup aurat itu adat Islam. Baca Al-Quran pakai bahasa Arab. Masa terus kita mau ganti Al-Quran dengan bahasa lain? Karena ini bahasanya Nabi. Itu pikiran-pikiran
tujuannya apa? Mau menghilangkan kepercayaan kepada nabinya. Nanti ujung-ujungnya nggak percaya sama Nabi Muhammad karena nabinya dari awal. Kan pertama dibikin gini loh, jangan pertama sama adatnya, nanti jangan percaya sama aturannya, jangan percaya sama nabinya, ujung-ujungnya menjadi kafir mereka sendiri. Ini dia ya. Kembali ke pesan kita tadi, yang dapat rahmat adalah orang-orang yang beriman. Dan bukan sembarang orang beriman yang mau mengikuti Nabi Muhammad. Sampai seperti itu dijelaskan tadi. Ini ayat-ayat yang menjelaskan rahmatnya Allah. Memang kalau Muhammad Yosef Malaysia ini ayat paling luas. Salah satu ayat yang perlu banyak dibahas. Karena semua orang mengira dirinya dapat rahmat. Tidak semua. Yang dapat rahmat adalah orang yang beriman syaratnya. Dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dari jadi orang-orang yang beriman sehingga berhak mendapatkan rahmat dari Allah. Dan ini